tidak terlalu sulit untuk menyatakan Prabowo Gibran ini satu putaran. Menurut Abang Ya. tidak sulit. Tapi kan banyak juga teman yang men-challenge dan akhirnya kan Ya, tapi ada isinya juga kan. hampir challenging-nya kan? rata-rata yang komen-komen di Unpacking itu ada puluhan ribu, ya, mereka yakin. Karena saya yakin, mereka ikut, mereka yakin juga. Itu. Padahal lebih banyak spiritual tuh. Tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan padahal. Ya kadang-kadang spiritual itu nggak usah disampaikan dari cahayanya dia. Kalau pemakzulan, hak angket, ini semuanya udah nggak usah ditanggapi, nggak ada ini. Nggak sehat itu ya? Bukan, ini orang mimpi-mimpi aja. Ini yang ngomong dedengkotnya pemakzulan loh. Nama lengkap beliau ini ada Mak Zulfan Lindan. Bahaya. Mak Zulfan Lindan. Harus bubur putih, bubur merah lagi tuh udah kayak ganti nama itu. Nama lengkapnya Mak Zulfan Lindan. Bang Zulfan, coba. Ini saya nanya ke Abang sebagai senior aktivis ya. Dari zamannya Pak Habibie Lengser, bahkan sebelumnya nih. Orang yang dipercaya elit lama dan elit baru. Ya kan? Bahkan saya dengar-dengar ini 3 orang yang dipercaya ini oleh Pak Prabowo untuk bantuin. Ini salah satunya beliau. Yang 2 lagi udah jelas ada. Ada. Dan sudah ditemui nama beliau. Ya kan ini. Ini gimana Bang maksudnya? Abang nih kayaknya ini Bang Hasan nih, super yakin banget ini. Bahkan kalau nggak salah angkanya tuh deket-deket 60. Sama. Kayak Bang Hasan. Saya bilang, ini bercanda pula. Paling tinggi, saya ditanya keyakinannya 70% awalnya. Hasan 90%, beliau 100%. Yang ketua umum gerakan sekali putaran saya yang yakin beliau. Saya khawatirnya kita ini kan kalau sama senior ini takutnya kita kena olah juga. Ya kan? Jangan-jangan ini kita diyakinkan supaya kita habis-habisan. Seperti korban olah, Bang. Nah itu, gitu kan. Korban olah. Enggak, sebenarnya kenapa sih keyakinan kok, tapi ya akhirnya kan kita mengakui. Iya. Ya prediksi Bang Zulfan ini memang yang benar dan Betul. ya saya kira apa ya, kita bergembira banget lah. Iya. Tapi benar-benar agak kaget, Bang. Iya. Nah, kira-kira dari kesimpulan bukan kesimpulan ya, summary-nya lah dari perbincangan kita dengan perjalanan Abang nih selama mungkin 4 bulan terakhir, Bang. Boleh, Bang? Monggo. Baik, terima kasih. Saya kira sederhana, semuanya nggak ada yang terlalu istimewa ya. Soal sekali putaran itu. Persoalannya kan bagaimana membangun pemahaman aja. Nah kalau pendekatan saya kan selalu 2. Ada pendekatan spiritual, ada pendekatan non-spiritual. Pendekatan spiritual itu mengatakan satu putaran. Saya harus jelaskan ya, beliau ini sampai urusan madu pun ada madu spiritual. Saya dikasih madu itu ada nama Saya dikasih spiritualnya. madu juga, Iya kan? Ya kan? Saya dikasih madu juga. Madu apa tuh namanya pokoknya? Iya, Agak spiritual lah madu itu. Madunya tebal sekali tuh. Asli tuh. Dan rasanya beda. Iya, kalau Karena kita kocek itu nggak ada ininya, spiritualnya. nggak ada gulanya tuh nggak ada. Madu asli Bang itu. Lanjut. Abis ini Abang jual madu itu, Bang. Wah, permintaan tinggi, Bang. Kasih kesempatan dulu. Jadi kalau pendekatan spiritual saya tidak bisa ceritakan. Itulah yang namanya 100%. Oke. Nah, sementara kita kan coba lihat pendekatan-pendekatan analisis oleh lembaga survei, oleh Hasan Nasbi yang Statistik. kemudian Ahmad Hudori yang sering kita, Mr. Q sering ketemu, Ya, dengan betul. yang lain-lain juga yang kita lihat di media sosial. Ya. Lalu dengan kekuatan real yang dimiliki oleh Prabowo. Prabowo ini 3 kali ikut Pilpres. Itu kan kalau ikutnya 2009 dia ikut Pilpres, kemudian 2024 itu orang bisa lupa. Ya. Ini 5 tahun loh. Setiap 5 tahun. Itu orang Terus gitu. ya di-refresh lagi kan. Ini Prabowo. 5 tahun Prabowo muncul lagi. Nah, jadi dengan secara periodik 5 tahun sekali dia ikut Pilpres, itu memori orang itu melekat masih. Tidak mudah hilang. Ya.
Apalagi dulu mereka masih muda, kemudian sekarang mereka tambah lagi 10 tahun, ya. Dan kemudian mereka nggak lupa, ini lihat, ini kan yang kita lihat dulu nih, Iya. fotonya, gambarnya kan dia juga. Apalagi misalnya, dia janji dulu ada yang direalisasikan juga. Iya. Nah itu mengikat dalam pikiran orang tuh, melekat gitu ya. Nah itu salah satu alasan saya mengatakan, ini Pak, nggak mungkin dua orang ini, Anies dan Ganjar ini yang tiba-tiba muncul, ya, walaupun mereka jadi Gubernur, capres, tapi kan mereka lokal, ya, Jawa Tengah ya, yang paling dikenal, kemudian DKI. Di luar itu kan ada tipis-tipisan yang kenal nih, ya. Nah kemudian ditambah lagi dengan hasil survei. Oke. Kalau kita gabungkan ini semua, saya yakin ini 100%. Ya, oleh karena itu saya selalu keyakinannya yang 100%. keyakinan ini 100% untuk Prabowo menang satu putaran, sekali putaran. Nah banyak orang tanya sama saya, kenapa? Alasannya saya jelaskan juga dan mereka masuk akal. Belum lagi pakai pendekatan spiritual. Spiritualitas ini kan panjang ini ceritanya, bukan main-main lah. Ya, nanti kalau tapi banyak juga orang mau berkeluarga tanya sama saya, saya mau nikah nih cocok nggak sama ini? Wetonnya Bang, bintangnya tuh biasanya. Kalau kita Sio. bukan itu, kalau kita yang cocok sama Bang, calon, abis ini Sirap nanya begitu Bang. kalau kita yang cocok sama calon dia, kita bilang kau nggak cocok sama dia. Iya. Ini pagar makan tanaman, ini nggak boleh. Jadi hati-hati juga, jangan suka-suka minta pendapat kita kan soal itu. Yang lain-lain boleh lah. Kalau soal ini jangan. Nah, jadi saya itu keyakinan saya. Jadi tidak terlalu sulit untuk menyatakan Prabowo Gibran ini satu putaran. Menurut Abang, Ya. tidak sulit. Tapi kan banyak juga teman yang men-challenge dan akhirnya kan Ya, tapi ada isinya juga kan. Hampir challenge-nya kan? rata-rata yang komen-komen di Unpacking itu ada puluhan ribu, ya, mereka yakin. Karena saya yakin, mereka ikut, mereka yakin juga. Itu. Padahal Ya. lebih banyak spiritual tuh, tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan padahal. Ya kadang-kadang spiritual itu nggak usah disampaikan dari cahayanya dia. Kalau udah cahaya, nur kalau udah nur. Kan nur ala nur kan. Cahaya di atas cahaya itu Allah, kita cahayanya aja. Nah, jadi kalau kita bicara ini, nah saya sebenarnya lebih tertarik ya kita bicara, tadi saya setuju dengan Hasan. Udahlah, kalau udah menang ngapain kita analisis lagi, kita nggak usah cerita. Ya kan? Bahkan kalau di Medan itu, kalau kita udah menang, Ya. kita banyak cerita, itu anak-anak bilang, banyak kali. Tapi anyway gini Bang, sekarang ini ya Hasan ya, kita sebetulnya harus cerita loh, kenapa kita menang dan perjalanan kemenangan itu. Karena pada hari ini kan sedang ada wacana kecurangan. Nah, wacana kecurangan itu kan sebetulnya menganggap semua ini adalah suatu desain instan lah gitu. Jadi perlu diceritakan bagaimana cerita kenapa kemenangan itu terjadi dan bahwa itu organik dan bahwa itu sesuatu yang sangat objektif. Natural gitu. lah. Iya. Bahwa analisa kemenangan, potensi kemenangan itu sudah dilakukan dari 4 bulan yang lalu misalnya. Kelihatan dinamikanya, perkembangannya. Itu memberikan wawasan juga kepada audiens, kepada masyarakat kita bahwa ini bukan kecurangan sama sekali. Maaf ya, menurut saya ada pentingnya sekarang. Tapi anak muda kayaknya juga nggak peduli tuh sama isu ini. Enggak, ini kan perang opini ya. Iya, tapi anak muda ini kayaknya happy aja. Udah menang sudah Bang. Kelompok-kelompok yang sedang menggagas soal masalah kecurangan ini. Iya kan kelompok-kelompok tua kan Bang, yang kayak gitu. Ya jadi saya begini. Bawa ke DPR gitu loh. Kenapa saya tidak menanggapi? Misalnya ada yang bilang curang, ada yang bilang ini ada rekayasa. Nah ini kan ngapain kita tanggapi? Tapi satu sisi penjelasan perlu, ya kan? Tetapi tidak semua harus terfokus pada hal itu, gitu loh. Misalnya begini, saya melihat kemarin ketika Jokowi, ini kan banyak sekali di media sosial yang mengatakan Jokowi kalut, Jokowi ini ketakutan karena ada hak angket, Jokowi ini macam-macam lah, pokoknya gelisah segala macam, ya kan? Saya bilang ini orang ngawur. Justru jauh. Saya lihat terbukti ketika menyematkan 4 bintang kepada Prabowo kemarin, mantap sekali Jokowi. Mantap sekali. Gesturnya jauh ya. Nah, dia mengatakan bahwa alhamdulillah pemilu sudah berjalan dengan damai, dengan sukses, tidak ada keributan segala macam. Ya kalau ada
riak-riak kecil itu kan namanya juga demokrasi. Ya, gitu loh. Jadi di situ menunjukkan dia firm, mantap gitu loh, nggak ada urusan. Ya, nah jadi kemudian kalau bicara tadi dibilang ABRI, Polri pecah, TNI pecah segala macam, dikumpulin semua tuh mulai pangkat mayor, sampai jenderal bintang 4 hadir semua. Bagus. Mana hujan lagi Bang itu kan? Nah, Hujan Pak Prabowo menyapa kan prajuritnya tuh. Bagus jadi banget. menurut saya bahwa pemakzulan, hak angket, ini semuanya udah nggak usah ditanggapi, nggak ada ini. Nggak sehat itu ya. Bukan, ini orang mimpi-mimpi aja. Ada 100 tokoh. Ini tokoh yang 100 ini, dulu 100, nggak nambah-nambah, dia sekarang 100 juga. Orangnya itu juga, juru bicaranya itu juga. Ada beberapa guru saya Bang, itu saya nggak berani kalau itu. Ini yang ngomong dedengkotnya pemakzulan loh. Nama lengkap beliau ini ada Mak Zulfan Lindan. Bahaya. Mak Zulfan Lindan. Harus bubur putih, bubur merah lagi tuh udah kayak ganti nama itu. Nama lengkapnya Mak Zulfan Lindan. Bukan lindan, berkelindan. Berkelindan. Kalau mau ditambah, semuanya ditambah. Nah, jadi kita nggak usah khawatir ya. Aman ya, ibaratnya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah. Dengan pemakzulan, hak angket, itu nggak ada itu. Orang, jadi kan begini, ini lucu aja. Mau pemakzulan terhadap Pak Jokowi menggunakan kecurangan pemilu. Taruhannya Bang, Ya, ada pemakzulan dan nggak ada pemakzulan? Hadiah sama saya? boleh. Challenge. Nah. Abang bilang nggak ada pemakzulan? Nggak ada. Berarti saya ambil sebaliknya. Nah kemarin baru argumennya beliau ini kan banyak yang men-challenge. Saya dengar jadi sampai bilang ya udah gua umrohin kalian gitu. Ini gimana? Ada yang diumrohin nggak tuh? Berarti kan nggak jadi umroh ya? Iya dapat umroh. Kalau 2 kali putaran kan lumayan tuh, ada berapa orang? Luar biasa ya. Ya. Nah, jadi gitu. Kita nggak usah terlalu tadi. Ya, namanya politik bukan berarti kita abaikan. Iya, betul. Tetapi kan kita tetap amati. Tapi tidak ada sampai ini membuat kita gelisah, membuat kita takut, khawatir akan ada ini. Nggak ada. Kan lucu, ini ambigu banget antara hak angket ini dengan pemakzulan ini. Yang mereka mau pemakzulan itu pendekatannya adalah kecurangan. Kan gitu. Hak angket juga bicara kecurangan. Iya. Ini bagaimana mau bikin hak angket? Dan yang kita lihat sampai sekarang, tidak ada satu anggota DPR pun, tidak ada satu fraksi pun yang menyatakan sikap akan melakukan hak angket. Ya kalau Pak Surya Paloh itu kan kebetulan ditanya. Tanya wartawan, bagaimana Pak soal angket? Ya kita lihat aja kemungkinannya. Jawabannya bukan diplomatis kan? Iya. Nggak tegas juga gitu. Bukan mengatakan, oh kita siap. Pemakzulan penting. Tapi terakhir Mas Ganjar juga udah ngomong begini sama wartawan. Bagaimana Pak Ganjar pemakzulan? Ya bisa dengan, bukan pemakzulan, hak angket. Angket. Ya bisa angket, tapi bisa juga komisi 2, rakar komisi 2. Udah agak tone down dikit Bang. Rakar komisi 2 sudah keluar pernyataan. Ya nanti habis komisi 2 bisa turun lagi Poksi PDIP. Poksi itu bagian dari fraksi kan. Iya. Coba Jadi gitu. kita nanya ke Bang Hasan Nasbi Bang. Ngelihat riak-riak politik, anggaplah Bang Zulfan tadi dengan Bang Kodari anggap ini cuma riak-riak aja. Jadi nggak penting. Jadi apa yang penting selama bulan, kan di depan ini udah Maret nih, kan ini Februari nih. Ya kan nggak ada tanggal Februari akhir ini, 29. Ada selesai nih Bang. Ini 29 bentar hari lagi ini. karyawan gajian nih, karyawan Pak Angga Wira ini gajian bentar lagi. Nah, Bang Hasan Nasbi gimana nih Bang? Sebenarnya mau ngapain sih gitu? Karena kalau ngelihat di akun X-nya beliau ini kan narasi itu terkeluar ya. Kalau saya sih udah nggak pernah posting, repost punya beliau aja kan. Datu Raja Angke ini. Nah, tapi kan selain narasi juga kalau namanya pergerakan saya kira kan enggak relawan ya, teman-teman relawan. Kayak kami juga di Dewan Pakar juga beberapa kawan nih kan sudah trial makan siang gratis di Sukabumi, bikin pilot plan, dicoba, ya kan? Bagaimana sistematikanya, prosedurnya, bikin nanti kalau misalnya bikin 40.000 titik katakanlah makan siang gratis di seluruh Indonesia itu bagaimana mekanismenya? Teknologi pangan seperti apa yang dipakai gitu? Ya kan banyak narasi, banyak pertanyaan ya. Yang senior-senior sih santai aja ya sama. Kayak Bang Hasan ini. Kalau udah seniornya memang santai, kebanyakan santai nih. Bang Kodari. Nah kita ini yang senior ini kan karena kita belum punya
rekam jejak yang panjang ini. Jadi kita banyak bertanya, banyak nanya, banyak pas ditanya media bingung kita. Ya udah cuekin aja. Ya agak susah juga cuekin media ini kan. Agak susah juga. Termasuk Pak Mulya Amri, PhD, kawan kita juga mungkin udah ada 10-an media. Udah diemin aja. Kita minta arahan nih dari Bang Hasan Nasbi. Ya. Biasa tuh begini sebelum Bang Hasan. Biasa tuh yang membuat kita bingung. Setelah Prabowo menang jadi presiden, kita mau jadi apa? Itu yang membuat kita bingung. Tapi kalau kita ikhlas saja, udahlah kita berjuang, udah Prabowo udah jadi. Kita sudah biarin aja gitu ya. Kita nggak jadi apa-apa. Jangan-jangan itu hati saya nih Bang, jangan-jangan. Ya Tapi kan? kalau bisa spiritual bisa tembus ke sini ya. Nah, Agak bingung juga apa. Itulah yang saya katakan. Kenapa Kalau nih? kita Apa pernah kelakuan Abang kayak gitu dulu? dukun kosong, bukan, ini kan tadi pendekatan spiritual. Iya. Makanya gelisah ya. Iya. Nggak perlu. Takut kemenangan Prabowo terganggu gitu. Takut benar Prabowo terganggu. Jadi kalau kita sudah berjuang untuk Prabowo Ikhlaskan Gibran aja gitu menang, ya terserah, kita nggak harap apa-apalah. Abang bisa deteksi pertanyaan saya itu Diingat, mengarah ke sana ya. diingat syukur, nggak diingat juga kita bersyukur, nggak apa-apa. Nah itulah membuat hati kita tenang. Ini makanya nih orang ini kan ditarik Pak Prabowo aja nggak mau. Saya mau podcast aja kan. Saya lihat ruangannya, ruangannya gede sekali. Nah, 3 lantai, banyak ruangan yang kosong kan. Nah, jadi kalau kita lihat Asetnya di masih situ, itu hebat. aja prinsip hidup ini begitu sebenarnya. Saya nanti kalau sudah jadi abang kayak gini saya mau gitu bang. Kalau sekarang nggak bang. Saya Bang Hasan, coba diperkuat gimana bang? Jadi kan sebenarnya kalau narasinya kecurangan, jalur yang paling pasti itu adalah lewat jalur MK. Yes. Iya dong, kita mau bersengketa dong. Kalau misalnya narasinya kecurangan. Kalau narasinya kecurangan, jalur yang paling sakti itu adalah lewat lembaga pengawas pemilu, Ya. Bawaslu. 2 itu aja. Pelanggaran sama kecurangan, ini jalur saktinya sudah ada. Tapi kan semua orang juga paham, bahkan mereka juga sadar diri lah. Untuk mengubah 1% aja mereka perlu membongkar 8.000 TPS untuk mengubah 1%. Dan itu pun kalau PSU, pemungutan suara ulang, mereka harus menang 100%, berubah 1%. Ya. Kalau mereka untuk menggugat ini 1 putaran atau 2 putaran, berarti mereka kan harus kira-kira 8% lah. Yang harus 64.000. cari masalahnya. 64.000 TPS. 64.000 TPS, dan itu kalau PSU mereka harus menang 100%. 100%. Nggak mungkin juga. Dan mereka udah tahu itu nggak mungkin. PSU itu pemilu, Pemungutan suara ulang. pemungutan suara ulang. Dan itu sudah pasti nggak mungkin lah. Dan itu kejadian bang, sorry, Nah. beberapa titik karena ngelihat ya Prabowo itu kan Gibran sudah yang menang, bandwagon. akhirnya malah jadi Prabowo tuh. Ya, Beberapa makanya TPS. Ya makanya Itulah bandwagon efek yang Iya. sesungguhnya itu. Iya, makanya Butet stres Bandwagon. kan, dia paksa ada apa? Pemungutan Butet suara iya ulang di TPS-nya TPS dia, Butet gimana tuh malah dia? kalah jadinya kan. Iya. gitu. Karena ini orang udah tahu kesimpulan siapa yang menang. Jadi orang akan ikut siapa yang menang. Jadi menurut saya ini untuk mengubah ini semua. Paling sedikit itu kalau mau bongkar 64.000 TPS itu PSU mereka harus menang 100%. Kalau cuma menang 50% harus sekali 2 dong. Harus 130.000 TPS punya barangnya enggak? PR banget. Dan nggak gampang kan? Yang kayak Nggak gampang. Kalau Waktu. untuk mengejar ketertinggalan dari Prabowo ya harus bongkar 300.000 TPS. Karena selisih tadi. Iya, karena selisihnya jauh. Sakit 300.000. kepala semua ini. 34% selisihnya. Iya. Gila. Ini kan sakit kepala semua nih. Nah, kalau misalnya melihat skala-skala yang seperti itu, saya yakin nggak akan ada tuh yang ke MK. Kalaupun ada yang ke MK, MK akan lihat, oh ini nggak akan ngubah apa-apa. Iya. Ya kan? Orang datang ke Bawaslu seberapa besar skala kecurangannya? Karena kalau kita bicara lah, ya misalnya ada masalah di 1-2 TPS. Nggak bisa digeneralisir jadi masalah di seluruh Iya. TPS. Karena kalau masalah 1-2 TPS, semua pasangan calon ini punya masalah Iya. di TPS-TPS juga. Ini saya suka bilang gini, ini anak IPS kalau pakai logika kayak gitu, dia ngambil sampel. Kemudian generalisasi. terus, iya, populasi kayak Nah, gitu tuh anak IPS. Saya bilang makanya gitu, waktu biar itu gampang. saya suka bukan bilang, menghina. teman-teman ini kadang-kadang merasa besar sendiri. Iya, Masalahnya masalah dia, dianggap masalah Indonesia. kita aja nggak tahu masalah. Padahal yang punya masalah cuma dia gitu loh. Kalau dia lihat di 1 TPS itu ada masalah, dia lihat itu masalah di seluruh Indonesia. Padahal Indonesia harus bermasalah gitu kan. Indonesia bermasalah. Iya. Makanya ketika dicoba untuk dibuktikan, nggak ada barangnya. Memang nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya itu saya menduga kenapa jalur politik yang dipakai. Karena emang nggak ada barang yang bisa dibawa ke jalur sakti ini. Jalur MK maupun jalur Bawaslu ini nggak ada barang yang bisa dibawa nih. Di Oke, politik ini kan valid. modelnya berteriak. Ya, Nggak usah penting pakai rame. angka, nggak usah Nah, pakai kalau di statistik. jalur politik ini kan tafsirannya bisa banyak. Iya.
Kalau aktivis-aktivis ini teriak-teriak di jalan kan minta diajak bicara kan, Bang? Ya, betul. Kalau belum diajak bicara dia teriak terus kan? Betul. Tapi kalau sudah diajak bicara, teriakan-teriakan ini bisa. Nah, kita nggak tahu apakah dalam konteks ini juga itu adalah sinyal-sinyal ajak ngomong dong, Oke. ajak bicara dong. Artinya tugas relawan udah selesai dong ya? Ya, Tinggal misalnya tugas kayak elit gitu. partai aja. Makanya misalnya saya agak sepakat dengan Bang Bang Zulfan. Zulfan. Kalau yang seperti ini sebenarnya ya PR-nya adalah PR komunikasi. Kalau sudah publik ini gini loh. Kalau bicara kecurangan itu benar-benar ada. Itu pasti beresonansi dengan perasaan publik. Iya. Nggak mungkin orang nggak turun ke jalan. Iya. Nggak mungkin nggak ditemukan secara massal karena sekarang HP ada di mana-mana, video ada di mana-mana. Betul. Tapi kalau cuma ada satu masalah, dua masalah kemudian diangkat di media sosial ya orang akan ya kan masalah kamu gitu. Bukan masalah kita, di tempat kita nggak ada masalah kok. Iya, betul. Gitu. Jadi saya yakin kalau misalnya kecurangan itu ada dan masif, itu nggak usah partai politik yang teriak, masyarakat akan teriak dengan sendiri. Tercounter sih memang di Iya, medsos. itu akan turun dengan sendirinya. Karena di sana kebuka, di sini kebuka, di situ kebuka, semua kebuka kecurangan dan orang kalian wah masif nih. Kalau gitu turun ke jalan. Kalau ini nggak ada barang, ya kan? Ya kalau ini kan nggak ada barang. Jadi menurut saya yang kayak begini-begini itu dugaan saya ini persoalannya nanti itu diselesaikan dengan persoalan komunikasi. Karena bagaimanapun kan secara perasaan sebagian besar masyarakat bahkan mungkin orang-orang yang marah-marah ini juga sebenarnya dalam hati mengakui ya ini pemenangnya. Ini spiritual lagi. Iya, ini pemenangnya. Dan kalau begitu sebenarnya dalam rangka persiapan menyusun pemerintahan baru, kita harus punya bargaining. Gimana kita? Kita harus punya posisi dong. Misalnya kayak gitu. Berbunyi Diajak nyaring. bicara nggak kita? Bergaining dengan berbunyi nyaring. Ya. Diajak bicara nggak kita? Gitu. Benar. Kalau kita nggak ada diajak bicara, ya kita gas-gas dikit. Oke. Nah, menurut saya gitu tuh Bang konteksnya. Walaupun nggak ada isi ya. Ya, Kalau menurut ya, argumennya jadi Abang begini. berdua kan bertiga Jadi, nih. ini kan persoalannya, Mm-mm. ini persoalan eksistensi dan ego, gitu loh. Eksistensi dan ego. Iya, ini kan dua hal ini. Kalau semuanya sudah tidak ada tadi seperti Hasan Nassim mengatakan, bukti tidak ada, bukti kecurangan nggak ada. Sulit juga dibuktikan. Apa yang dia lakukan? Kita harus eksis. Nah, Kan gitu. kita teriak lah gitu. Kita teriak, eksis untuk ego kan. Nah karena begini, begitu banyak ini relawan-relawan dan gerakan-gerakan di dalam Pilpres dan Pileg ini, kita di mana posisinya? Makanya untuk menunjukkan bahwa kita ada, Teriak kita harus berteriak. Saya kira ada dua sih, supaya Bang. eksis. Sebenarnya gini, saya nanti izin duluan ya. Siap, Abang. Jadi pertama begini, dalam psikologi Kita itu udah mau selesai ada kok, mekanisme yang namanya katarsis. Katarsis. Kalau ada rasa kecewa, rasa marah, itu harus diteriakkan. Waduh, ini Gitu. psikologi di mana? Industri Jepang ini. Iya. Kan at the end of the day politik itu bukan cuma lembaga kan, bukan cuma institusi. Ada tetapi orang. juga Maksud individu abang dia nih manusia. mereka ini orang stres. Ini katarsis. Mereka Untuk stres mereka terus kalah, biar teriak-teriak. itu harus Tapi kan nular ke kita disampaikan. bang stresnya bang. Biar ada yang merasa Gimana? diwakili oleh mereka yang mengatakan Oke. hak angket. Dan menurut saya itu yang sedang dikerjakan oleh Bang Surya Paloh, sekjen-sekjen 3 partai ini. Mereka tuh menjadi channel bagi mereka-mereka yang kecewa. Nah, kalau mereka nonton di TV, oh ternyata sekjen-sekjen 01 udah kumpul dan menyatakan membahas mengenai angket, kayaknya nih saya udah terwakili. Nah, dia bisa move on dengan kegiatan di hari-hari, bisa dagang lagi, ya kan bisa connecting people, Nokia, Bakpia, kan bisa jalan lagi semua itu. Ini gitu. drama teater. Hah? Teater. Iya bang. Nah itu di satu sisi. Jadi cuma Di sisi- drama aja sebenarnya ini ya. Ya dan kelihatan bahwa ini adalah semacam katarsis. Karena apa? Sebetulnya dari pertemuan, menurut saya pada hari ini pertemuan politik paling penting, statement politik paling penting ya 3 sekjen itu di kantor Nasdem itu di Gondang Dia itu. Di luar itu belum ada. PK, Di luar itu belum ada. PKB, Belum ada. Nasdem, PKS. Betul. Apa poinnya? Ya tadi mengatakan kami sudah kumpul, ya hak angket sedang dibicarakan. Oke. Tetapi ini kata kuncinya, kita menunggu PDI Perjuangan. Ya PDI Perjuangan fraksi paling besar. Iya. Kalau kami maju, PDI nggak dukung, nggak jadi kan gitu kan. PDI Perjuangan lah. Kebetulan yang pertama ngomong soal hak angket ini kan Mas Ganjar. Mas Ganjar ya? Gitu. Gini Pak, PDI juga nggak bodoh. Kalian minta Gini, PDI. saya lanjutin dulu Bang. Nanti Abang analisa. Saya nggak analisa, cuma kasih ilustrasi aja. Ayo coba. Iya kan? PDIP juga nggak bodoh. Heeh. Aku ikut kalian, nanti kalian justru nolak Pergi. angket, aku. Dan di situ nanti jadi pahlawan kan. Iya. Tapi gini, PDI itu nggak mungkin jalan menurut saya. Atau sulit jalan lah, jangan nggak mungkin lah. Sulit Karena? jalan. Ya karena saya nggak berani masuk wilayah spiritual, saya
nggak berani 100%. Ya, Biar ya, beliau ya, aja ya. yang wilayah 100% itu. Tapi menurut abang Nah, nggak pertama berani, begini, PDIP nggak berani. sebenarnya kan begini, kalau kita bicara hasil pada hari ini kan sebetulnya semua everybody wins lah. Everybody win. Iya, pilpresnya Gerindra menang, pileknya ya let's say PDI menang, Golkar. minimal secara elektoral, Iya. ya kan? Puan menang lah, Mbak Puan. Hah? Mbak Puan menang. Enggak, malah saya mau analisa lebih jauh nih. Jangan-jangan nanti menang elektoral suara kan, tapi secara kursi DPR nanti Golkar menang juga Golkar. Iya, Golkar menang. Iya kan? Ketua Golkar nanti, ketua DPR nanti Golkar, misalnya begitu. Jadi sebetulnya ini udah everybody win. Yang kedua, nggak mudah juga buat PDI Perjuangan untuk misalnya ini hak angket, lalu dengan konsekuensi menterinya yang 7 KTA PDI dan mungkin yang tidak punya KTA, let's say ada 3 lagi begitu, artinya 10 itu nanti out misalnya. Kalau saya menambahkan begini, ini 10 menteri plus 1. Dan yang satu ini nilainya setara dengan 10 menteri. Gitu. Ada satu jabatan yang sangat strategis, saking strategisnya, itu setara 10 menteri. Jadi eman banget sebetulnya kalau PDI Perjuangan narik menterinya. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya juga nggak gampang, karena apa? Karena ya balik lagi, kalaupun misalnya nanti PDI ini ternyata kursinya paling banyak, itu bukan berarti jaminan loh kursi DPR. Bisa aja ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Susunan Kedudukan. Ya kan? Seperti 2009. Seperti 2009. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya tidak otomatis kursi terbanyak sebagai ketua DPR, bisa kocok ulang. Kita udah tahu bahwa yang akan bisa punya potensi memenangkan itu justru adalah kalau nggak Gerindra kan Golkar gitu loh. Nah, pada titik itulah saya nomor 4. Bahwa di PDI Perjuangan sendiri juga ada Mbak Puan, yang notabene menurut saya adalah, dalam tanda kutip ya, penjaganya atau malaikat penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Diplomat ulung kalau menurut Dan Mbak Puan ini, kalau bicara anggota DPR dari PDI Perjuangan, saya kira 70% itu adalah pasukannya Mbak Puan alias Dewan Kolonel. Jadi antara Jokowi dan hak angket ada Dewan Kolonel. Itu penentu ya. Siap. Nah, itu dia. Dan mereka mau kolonel terus. Mau kolonel terus. Mau brigjen. Iya. Apapun lah, pokoknya di DPR itu sebetulnya mayoritas itu adalah dari Mbak Puan. Dan itu saya nggak melihat arahnya adalah menuju kepada hak angket. Ya, makasih Bang Kodari. Ya. Bang Salam mau ketemu siapa, Bang? Hah? Mau ketemu Pak? Ada podcast teman sebelah satu lagi. Bukan Pak Prabowo sama Jokowi nungguin Abang. Enggak ya? Enggak ya. Belum ya. podcast ini sekarang. Siap. Ya. Saya pamit duluan ya Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Karena tadi kan menang, santai, tapi kayaknya butuh pergerakan lanjutan ini, Mas Angga. Apa sih yang dilakukan Repnas sambil menunggu? Dan seorang Angga Wira ini ngapain aja nih selama nunggu ini? Jangan-jangan juga ada gerakan khusus gitu loh. Ya, Bang Zulpan, ini kan harus jangan-jangan kita minta ini, ya kan? Jangan-jangan lebih lincah nih kan? Satu ini barang ini kan? Nah, coba diceritakan gimana Mas Angga? Iya, pertama kemenangan kan harus kita syukuri ya, Bang Sirot. Syukuri Itu sudah. ya, syukuri. Tasakur Binima sudah, ya kan di Repnas. Kita rayakan ya. Iya, sudah, Diskusi itu sudah semua. pada siang hari ini kan bagian daripada bersyukur dan merayakan kemenangan yang kita dapatkan. Dan saya hakul yakin tadi kalau kata Bang Zulfan secara spiritual bahwasannya kemenangan Prabowo Gibran ini adalah kemenangan daripada anak muda ya. Walaupun tadi kalau dari proporsi demografi dan statistik itu ya total dalam semua segmen usia juga berkontribusi karena memang menangnya jauh. Usia, tapi pendidikan, wilayah menang total ini. Dan kalau saya lihat ya dalam pemerintahan ke depan, dalam kabinet dan pemerintahan ke depan pasti peran anak muda akan lebih banyak ya. Karena ini satu keniscayaan. Karena ke depan ini kan butuh kecepatan, butuh speed gitu ya. Bentar, ini maksudnya lebih banyak menteri dari anak muda gitu kayak menteri olahraga sekarang apa gimana? Iya, itu pastinya akan ada akomodasi ya. Namanya politik itu kan akan ada akomodasi. Bukan hanya dalam dalam hal yang sifatnya simbolik, tapi dalam konteks tadi adanya afirmasi program karena kan persoalan yang dihadapi sekarang adalah persoalan generasi muda. Betul. Kita punya bonus demografi, kita punya harus menciptakan lapangan pekerjaan, hilirisasi, industrialisasi itu kan bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap yang which is itu harus membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya rasa tantangan paling besar ke depan kita adalah bagaimana kita bisa membuka suatu lapangan pekerjaan. Ini yang paling penting menurut saya dan ini pastinya butuh inovasi dan kreativitas dan kunci inovasi dan kreativitas itu kan adanya di anak muda. Jadi mau nggak mau ini
suatu keniscayaan, kita nggak harus tanya apakah akan diajak atau tidak. Ini suatu keniscayaan, pasti gerbong daripada generasi muda ini akan ikut involve, bukan hanya sebagai penonton, tapi akan ikut involve dari berbagai macam program yang ada. Yang bisa melakukan tadi program makan siang gratis, bagaimana caranya, ini bisa melakukannya anak muda. Makanya Pak Angga Dengan bikin webinar terus ya, bikin webinar. Ya itu bikin kan salah apa, satu ya, kita bikin juga realisasi. nggak mau diam, artinya pasca kemenangan ini, walaupun kita menunggu 20 Maret, tapi kita terus memberikan suatu hal-hal yang memang Mencerdaskan. positif, hal-hal yang memang bisa kontributif, karena menyelesaikan persoalan ini kan nggak bisa sendirian, nggak bisa hanya TKN saja gitu, atau nggak bisa hanya tim, ini harus kolaboratif, dan kalau bisa memang harus diuji publik gitu. Iya, iya. Semakin banyak yang kritis, semakin banyak menanyakan, itu sangat baik. Itu artinya program yang nanti kita launch itu benar-benar siap gitu ya. Dan memang harus ada piloting. Jadi jangan, karena ini kan negara kita, ya jangan dipikir Indonesia ini seperti Singapura secuil, ini Kecil kan ya. negara besar ya. Dan kalau kita 600 bilang, ribu lah ya. kalau masalah Singapura itu. dan kalau kita Bang bilang, Zulfan. ya 600 ribu ada ya Singapura. Apanya? Warganya dikit banget kan? 3 Kan juta. dari Singapura abang kabarin. 3 juta. 3 juta. Oh 3 Dan- juta, gede loh. Dan kalau kita bilang ini di Indonesia ini ya, kekuasaan itu pasti akan terdistribusi, karena ya sangat banyak sekali potensi yang bisa kita kelola. Jadi yang terpenting ya tadi stabilitas dan the unity of the leaders. Ini kunci utama ya. Karena nggak bisa kita menjalankan pemerintahan ini ke depan sendirian. Ini harus berkolaborasi. Jadi kekuatan-kekuatan politik yang memang seninya itu mengelola berbagai macam kepentingan dan harus diakomodasi. Karena demografinya menurut Hasan Nasbi tadi ya, memang dari data bahwa ini memang anak muda bang. Memang demografinya anak muda, dan media sosial itu memang mengarah yang ngendalin anak muda. Akhirnya bukan diklaim anak muda, ya karena mereka lah yang saat ini tuh meng-create ya desain kampanye tadi bang ya, dibilang gemoy itu lahir dari mereka. Nah kemudian ya TKN ini cuman apa ya, menjahit, mengamplifikasi aja gitu. Itu akhirnya saya dapat kata-kata dewanya nih dari Bang Hasan Nasbi. Mas Anggo Ira, makasih. Saya cuman satu nih lagi mau nanya lagi ke Brenda ya, kan millennials ya. Ya. Ada satu program di visi misi Prabowo Gibran ini, kita mau bikin perumahan rakyat gitu loh bang. Kayak Pak Jokowi ini yang sekarang kan rumah RSS ya, rumah sempit sekali susah selonjor bang, RSS ini kan. Tapi saya baca analisa statistik di media ini, millennials ini nggak suka punya rumah karena satu, cicilannya besar, pendapatan mereka juga nggak mencapai itulah, katakanlah pendapat mereka misalnya 20 juta. Untuk dapetin apartemen itu kan untuk ownership ya, mungkin butuh DP ya mungkin 8 sampai 10 juta sebulan. Mendingan mereka sewa atau apa gitu ya. Ya, lebih murah gitu, aparkos atau apa gitu, daripada memiliki rumah. Ketika ditawarkan program pemerintah, ya, itu jauh bang. Ya kayak rumah-rumah saya nih ya, Jakarta coret, jadi udah lewat Jakarta gitu, baru dia rumah saya gitu lah ya, ke Depok misalnya kan. Nah, ini Brenda sendiri merasa tidak diperhatikan nggak kalau misalnya visi misi Pak Prabowo ini juga, ini saya di Dewan Pakar nih, itu tidak tertulis spesifik loh, perumahan rakyat itu untuk milenial, sementara kalianlah sebenarnya yang menentukan kemenangan ini lebih besar ya. Ya tentu yang tadi Gen X dengan Boomers juga memenangkan. Gimana sikapnya Brenda dan kawan-kawan nih ketika tahu bahwa divisi misi itu tidak spesifik dalam perumahan terutama ya. Memenuhi keinginan tren anak muda, atau mungkin Brenda punya pandangan lain, jangan-jangan sudah punya rumah di mana-mana gitu. Coba dijelasin gimana? Gimana ya, in general aja kali Yeah, ya. in general. I don't talk very deep karena di sini ngobrol sama pakar-pakar. So Nggak apa-apa, I think experience aja. like nggak apa-apa ya kita ngobrol bahasa Inggris sedikit gitu. Percaya aja sih kayaknya ya. Kita udah all in juga anak-anak muda. Santai aja ya. Santai Ini aja. enak banget nih kalau Gitu, pemilih kayak jadi- gini semua ya. Pak Prabowo ini kayaknya Kita- salah aja bener terus jangan Gibran ini. Kita positif dengan semua cita dan program-program yang udah ada, nanti akan dijalankan juga. Jadi kita udah all in, kita semuanya udah berjuang. Baik udah, sangka aja ya. ya, jadi kita think positive, all in, all out. All in, Kalau all di out. Yes. Tapi selama ini kalau rumah lebih suka masih ada keinginan ownership atau lebih ke rent gitu atau gimana? Teman-teman Brenda sendiri dan teman-teman gimana yang Ownership, seusia? definitely. Ownership tetap ya, cuman mungkin di tengah kota ya. Yep. Yang vertikal ya.
Nah ini juga satu problem nih Bang, ya kan rumah susun yang program kemarin di DKI ini kan harus ditangkap nih. Saya dengar juga ada visi misi yang dimasukkan ya. Kalau nggak salah Bang Budiman Sujatmiko itu 10 kota modern. Kalau Anies 40. 40 ini remake dia. Jadi kota lama diperbaiki. Kalau Budiman Sujatmiko ini salah satu ideasnya adalah, dan tertulis loh di visi misi itu 10 kota modern. Nah tentu menurut saya itu harus inline. Di dalamnya itu ada vertical housing, ya kan, di mana lahan ini mahal kan. Tapi saya nggak tahu ini apakah dia masuk tapi APBN atau enggak. Tapi yang saya kira sih ini mungkin kerjasama dengan swasta ya, KPS atau KPBU lah mungkin kalau zaman sekarang Bang. Gitu. Nah terkait program tadi ya, mungkin sebelum ke Bang Zulfan ini, Rika nih, kan di PII ya, ngelihat harapan-harapan pembangunan ini kan sekarang ini saya merasa negeri ini tanpa insinyur kalau saya lihat ya. Jadi banyak hal yang menurut saya semrawut Bang. Contoh Jakarta aja Bang, jangan jauh-jauh kita, ya kan. Di kita ini tiang listrik aja kan kabel-kabel di atas gitu, ya kan. Gabung ke kabel telepon, ya kan. Terus tiap tahun ini pasti ada gali-gali tanah ini Bang, kita susah lewat. Kenapa? Alasannya bagus. Cina juga melakukan itu karena untuk penyerapan tenaga kerja katanya. Ini kan cuman kan menurut saya harusnya dialokasikannya nggak menihilkan logika dan hal-hal yang masuk akal ya menurut saya. Karena ketika nambah kabel PLN, kabel Telkom lah, apalah, kabel apakah, fiber optik kah gitu, atau misalnya internet lah, kan banyak swasta juga sekarang punya. Sebenarnya mungkin harapan dari teman-teman engineer ya, gitu. Apa sih yang harus dilakukan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini ke depan ya, terutama melibatkan insinyur muda misalnya. Dalam pembangunan gitu supaya kesemrawutan yang kita lihat di Jakarta sekarang ini ya, yang sebenarnya banyak dilakukan perbaikan, tapi kok saya merasa sebagai orang yang berKTP DKI gitu, kok ngerasa tuh begitu lambat ya gitu. Padahal sudah banyak perubahan, tapi saya merasa lebih lambat. Entah karena mungkin saya melihat di kota-kota lain lebih besar, tapi saya ngerasa ya kayak nggak ada insinyur aja gitu. Mungkin Tumrika bisa menjelaskan lebih detail gimana tuh. Iya. Harapannya apa? Iya, dari sisi insinyur ya. Iya. Memang pada saat saya masuk ke dalam organisasi insinyur muda, di situ memang kita belajar banyak yang ilmu-ilmu teknik yang di sana orang-orangnya memang beda-beda nih jurusannya. Ada yang mesin, ada yang sipil, ada yang TI, IT, teknik industri, macam-macam tuh. Nah, kalau lihat memang dari Indonesia sendiri, apalagi khususnya Jakarta memang udah semeraut sih menurut Nah, itu aku. gimana itu? Makanya memang nih pas banget kita mau pindahkan ibu kotanya ke Nusantara. Oke, Nah, IKN ya. itu memang kita dilibatkan sih di situ. Dan mudah-mudahan kita dilibatkan terus dalam merumuskan suatu desain, suatu kota, dan juga ikut serta dalam bagian ekosistem itu. Mungkin HIPMI juga nanti akan diajak ya pengusaha-pengusahanya. Mungkin nggak main yang di Ya, ada besarnya. beberapa teman kayaknya udah kesana tuh ke IKN Iya. ngeliat ya. Nggak main di besarnya karena memang udah ada perusahaan-perusahaan raksasa di situ Ya, ya. paham lah Udah kita. perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah kita main di ekosistem yang kecil-kecilnya aja. Mungkin F&B-nya atau apa gitu. Dari desainnya atau mungkin pertamanannya, dan itu memang semua pembangunan memerlukan support dari insinyur gitu. Dan di sini ya alhamdulillah Tapi ya. ngerasa dilibatin ya? Yang sana? Iya, ngerasa Oke. dilibatin karena memang dari mulai program, dari mulai kita audiensi dengan beberapa stakeholder seperti kementerian tuh kita diajak. Dan mereka sangat terbuka karena kita memang asosiasi ya. Jadi itu kita banyak ilmu juga, dan ide-ide out of the box para insinyur muda juga tersalurkan sih gitu. Siap, makasih. Makasih. Mungkin nanti 2 pertanyaan lagi saya ajukan pada penutup ini, terutama 2 senior kita ini, Pak Angga. Terutama Bang Hasan yang memang narasi-narasinya ini luar biasa ya. Ini saya ini males ngumpulin data Bang Zulfan, tapi kalau celotehannya Bang Hasan aja tinggal capture tuh orang ya kan emosi gitu. Contoh misalnya nih, itu kan lagi rame kecurangan Bang, ingat nggak dulu? Yang baliho di Medan terus diturunin, ini kan ada bilang polisi lah apalah gitu. Argumennya sederhana dari Hasan Nasbi ini. Beliau bilang gini, kalau menuduh curang,
karena memang dianggap mau curang sih nggak apa-apa. Tapi ini nuduh curang karena dirinya nggak bisa curang. Itu kawan-kawan saya yang di sebelah itu emosinya maksudnya apa? Karena dia posting itu banyak sekali contoh-contoh baliho diturunin. Jadi ini penting juga silogisme Bang, ternyata dalam politik. Dan itu menurut saya kurang di anak-anak muda sekarang. Ya kan? Ekspresi di kelompok Z. Ini analisa saya ya. Saya punya perusahaan media juga kecil-kecilan, Bang Zulfan. Mudah-mudahan nanti bisa besar kayak Bang Zulfan punya nih. Saya analisa saya simpel ya. Anak-anak Z ini, mereka narsistik. Sederhana dalam penyampaian informasi. Oh, gua Prabowo Gibran. Tapi cara mereka menyampaikannya unik ya. Menampilkan muka mereka dengan dengan movement ya. Ada gaya narinya, ada mereka joget ya. Kadang-kadang cuma ada 2 baliho nih. Di sini misalnya 01, sini 02. Mereka foto di sini, salah katanya. Itu pakai musik. Ada yang kreatornya satu, keroyokan, artinya ada gotong royong, ada collabs, istilah mereka collabs. Terus mereka pindah ke sini. Saya cek itu dari TikTok ya, mungkin dalam 2 hari itu selalu bergeser ke konten yang baru. Saya akhirnya menyadari bahwa saya bodoh dalam memahami kecerdasan mereka gitu. Saya terlalu tua, even saya cuma X. Ya, lately boomers tapi early millennials kan kalau X itu. Tapi kan tetap mereka butuh nasihat, Bang Hasan. Saya juga agak agak khawatir ketika literasi mereka ini kurang. Saya nggak tahu apakah mereka baca apa enggak, tapi demonstrasi mereka di TikTok itu menurut saya cerdas. Dan ada creativity. Ada kreasi di situ, ada yang dirubah. Walaupun secara secara teks itu tidak terdeskripsikan dengan detail ya. Jadi kalau kita orang tua bilang ya Hasan Nasbi ini cerdas itu. Tapi saya sekarang nggak berani bilang anak muda ini nggak cerdas. Karena di situ banyak orang yang nggak banyak omong, nggak banyak cerita, tapi dia melakukan ekspresi. Mereka mengkreasi sesuatu. Nah gimana nih dari generasi yang menurut saya one of the best lah dari copywriting kita ya, Bang Hasan ya, juga by data gitu dari Sirius Network, founder Sirius Network, Bang Hasan Nasbi menjelaskan ini fenomena ini satu tren baru menurut saya. Abang nasihat abang ke anak-anak muda ini apa ke depannya? Mungkin bukan nasihat ya, tapi saya tuh selalu punya keyakinan bahwa yang butuh kedalaman tuh nggak perlu banyak orang. Macam kayak merenung tiap hari kayak Rocky Gerung tuh nggak usah banyak-banyak gitu loh. Maksudnya kita butuh lebih banyak orang yang bekerja daripada orang yang merenung gitu loh. Yang butuh kedalaman tuh nggak usah banyak orang. Kalau terlalu banyak orang yang bicara filosofis, penuh kedalaman, audiensnya nggak ada nanti. Ya, itu sama kayak kalau semua orang berdagang siapa yang beli. Nah ini sama juga. Kalau nggak perlu banyak-banyak juga yang butuh kedalaman. Tapi menurut saya yang saya gembira itu adalah saya melihat ya memang mungkin nggak dalam. Iya. Tapi partisipasinya luar biasa. Luar biasa Bang. Nah itu. Jadi mungkin dia memahami politik sesederhana dia bilang saya hanya suka ini. Tapi buat saya ketika dia manifestasikan dalam bentuk partisipasi itu sudah langkah bagus. Karena gitu, ngapain kita memberatkan anak-anak muda dengan kedalaman menurut saya. Toh nanti misalnya umurnya berjalan, dia akan dalam dengan sendirinya, versi dia. Tentu nggak akan sedalam orang-orang yang betul-betul menekuni politik apa dan segala macam. Nggak perlu juga sebanyak itu. Menurut saya juga nggak harus semua orang jadi dokter kayak Angga Wira gitu maksudnya. Ya, betul, tapi berat kita itu. butuh lebih Kita banyak orang yang bisa bekerja sekarang. gitu. Tapi mungkin ada orang untuk level-level tertentu yang butuh kedalaman. Yes. Ya kan? Sisanya kita orang-orang biasa ini ya sesuai dengan kapasitas kita aja. Kalau kita memahami politik misalnya, bukan memahami, mengekspresikan politik sekedar dengan oh ya kita bikin konten aja untuk misalnya dengan tadi yang berdiri depan baliho kemudian jadi boleh. Simple aja. Buat saya itu ekspresi politik yang pintar kok. Pintar ya. Ekspresi politik yang jenius kok. Cara mengkampanyekan yang serius kok, maksudnya yang jenius kok. Walaupun misalnya nggak ada kedalaman apa-apa loh, kita kan nggak tahu isi kepala dia. Kita emang mau menakar kedalaman hati dia ke dalam apa? Dan itu terjadi loh Bang. Iya. Boomers itu Kita suka menghakimi loh. Iya kita suka menghakimi. Iya Wah, ini menghakimi. orang nggak mikir. Saya nggak setuju setelah saya analisa. Jangan-jangan saya juga begitu. Karena menurut saya mereka mungkin selektif terhadap informasi mana yang mereka cerna. Nah itu selektif itu. Kalau kita kan makan semua informasi, mereka mungkin nggak mau ada vibes negatif banyak-banyak, jadi dia selektif.
Ya, mungkin daya kunyah otaknya juga terbatas kali ya. Maksudnya informasi mana yang perlu kita serap, mana informasi yang perlu kita abaikan saja. Iya. Karena menurut saya anak-anak muda sekarang nggak mau dibebani kepalanya macam-macam. Yes. Dia tahu ini kayak menurut dia cukup baik buat dia atau sangat baik buat dia ekspresikan dengan cara dia, tapi jangan judge kemudian, oh ini orang nggak dalam. Mungkin saja dia dalam kok cara berpikirnya, perenungannya mungkin lama, cuman cara mengekspresikan jangan cara ekspresi yang ringan. Cara mengekspresikannya dengan karena buat saya ketika sampai pada kemampuan menyederhanakan ekspresi politik, menyederhanakan kampanye politik, nggak mungkin nggak jenius. Justru orang yang terlihat merumitkan sesuatu itu sebenarnya orang biasa-biasa aja. Cuma supaya keren. Iya, keren, supaya kelihatan biar keren. dipanggil lagi kan, saya juga Supaya harus kelihatan begitu bang. Filosofis gitu Iya kan. dong. Pakai Harus. istilah yang rumit-rumit. Seolah-olah. muter-muter. Kalau dia bangga, semakin orang nggak mengerti, semakin bangga dia kan. Padahal orang yang pintar itu harusnya orang yang bisa menyederhanakan yang rumit. Iya. Nah, menurut Saking saya dia luas generasi ilmunya ini, ya. Generasi muda ini mampu menyederhanakan hal-hal yang rumit. Berarti karena dia cerdas. Karena dia cerdas. Gitu. Kita aja yang salah menilai. Kadang-kadang, oh kok nggak dalam sih? Dia bilang, kita mau yang sederhana kok informasinya bisa dibagikan orang. Itu kan kesalahan banyak tuh. Intelektual, akademisi berbusa-busa bicara soal mana yang benar, tapi nggak dimakan orang. Nggak diterima orang. Terus marah. Wah, pemilih kita masih bodoh ya, makanya narasi saya nggak dimakan. Enggak, bukan pemilihnya yang bodoh. Sering. Kamu yang bodoh, nggak bisa menyampaikan ide kamu. Betul. Gitu. Itu kejadian loh. Oh bisa. Makanya deklarasi intelektual, deklarasi apalagi guru kecil, guru besar nggak dimakan sama publik. Kenapa? Nggak dimakan orang ini. Saya bayangin ya guru besar protes bang. Dia harus pakai guru besar, kayak harus pakai toga. Iya. Dan di kampus yang itu. Menurut saya kalau guru besar yang asli bang, nggak usah pakai toga di guru besar. Nah itu maksud saya. Itu kenapa kayak begitu tuh? Kalau ide Anda nggak dimakan sama orang, bukan orang yang bermasalah, kamu yang punya masalah. Jadi gimmick. Gitu. Masya Allah. Gitu Luar aja. biasa, cerdas sekali. Makasih Bang Hasan Nasbi. Saya kira Bang Zulfan izin mungkin ini penutup kita ini. Kata-kata Bang Hasan ini. Tapi mungkin Abang ada nasihat buat aktivis. Kayak saya ini kan ya aktivis sepotong. Ya kan? Karena lebih banyak cari duit dulu. Kartu Mangga minta saya bantu-bantu jadi aktivis. Ya kan? Ini kan ringnya Prabowo minta saya jadi pakar jadi aktivis. Gitu Bang. Sebenarnya kan begini. Masing-masing itu kita ngurus diri sendiri. Itu udah benar ya? Itu udah benar. Jadi diri itu bukan berarti pribadinya. Artinya kita ini kan masing-masing punya posisi. Kita urus saja posisi kita. Siap. Iya kan? Jangan terlalu banyak kita ini mempersoalkan orang lain. Gitu. Diri kita aja belum beres. Jadi begini. Kalau saya lihat nih kan, kalau kita bicara 01, 02, 03. Jadi yang bingung ini kan 01, 03. Iya. Terus apa pula dia ngajak-ngajak kita bingung, ya kan? Kalau kita nggak bingung, Kita kan nggak bingung, udah jelas menang. Dan dari awal pun kita sudah tahu ini bakal menang. Menangnya bagaimana caranya? Lewat survei, lewat macam-macam. Kita sudah yakin. Kan yang nggak yakin itu mereka sebenarnya. Lalu menggunakanlah narasi atau gaya penampilan yang macam-macam, ya. Dan saya kan ikut-ikut juga dilihat di grup-grup yang ada ya. Saya merasa kasihan aja karena tidak mau bergeser. Iya. Kalau kita kan masih mau melihat bahwa oh ini kita pro 02, oke. Tapi apa sih yang dilakukan oleh 01, 03 itu apa? Nggak, menurut Abang itu mereka nggak dewasa apa gimana? Kan anak mudanya dewasa. Bukan, karena sudah, kalau kita bilang kata dalam tempurung udah nggak enak juga kita. Bahasa itu udah terlalu lama. Tapi memang tidak ingin membuka diri, membuka pikiran bahwa menerima. Kita kan begini, kita mencari sesuatu yang positif dari siapapun. Delusional berarti Bang. Mereka udah nggak mau. Delusional. Pokoknya tutup aja, 02 tutup. Ya kan? Makanya kalau kayak saya kirim, saya punya konten, satu orang pun nggak ada yang komentar. Ya, tak. Ya kan? Di tempat mereka berada. Paling Angga sendiri ya. Dia ketawa tuh. Ya kan? Bahkan Angga pun Ini grup mana nih? Jangan-jangan di kami nih. Oh banyak, bukan satu Banyak. grup. Jadi itu yang saya lihat bahwa kalau kita kan nggak pasti kita komentaran. Kalau bagus nih komentarnya Iya. dari Afirmasi 02, lah. 03. Wah mantap. Nah, kita bilang gitu. Artinya kan gini, manusia ini kan basa-basi pun nggak apa-apa. Yang penting orang senang. Siap. Kan dalam agama tuh begini, ini Ini pun basa-basi pun nggak sanggup mereka. Nah, basa-basi nggak sanggup. Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk basa-basi. Udahlah, kau baca doa, baca Quran, kau nggak bisa pura-pura nangis pun Tapi aku itu harus senang. berobat itu Bang. Basa-basi aja udah nggak sanggup, harus berobat itu. Berobat.
Gitu. Kata Tuhan, aku senang kau pura-pura nangis. Gitu. Kalau pura-pura nangis saja nggak bisa, kan udah parah. Iya, iya. Nah, itu jadi maksud saya gitu. Jadi, Mendrive supaya hatinya nih terbersihkan lah gitu ya. ya artinya Sulit kan sekali gitu. itu berarti ya. Nah, jadi nampaknya 0301 ini udah kalah pun nggak bisa menangis. Apalagi menang. Gitu kan. Ini lebih banyak nasihat ke mereka nih Bang. Maksud saya nasihat ke aktivis-aktivis yang 02 lah ini. Gimana Ya Bang kalau ke depan? aktivis 02 ini kan udah berjuang, Ya. sudah berbuat. Lupakan. Ya kan? Tempat itu kalau kita bicara posisi terbatas, Ya. anggota kabinet terbatas. Dan jangan mimpi juga masuk semua. Nah, gitu. jangan mimpi masuk Lebih semua. banyak yang nggak masuk daripada Iya. yang masuk pasti kan gitu. Kalau kita bicara komisaris juga itu ada seleksinya. Bicara duta besar ada seleksinya. Iya. Ya kan? Nah, kita tunggu aja. Kalau memang kita itu dianggap berbuat sesuatu, kita bermanfaat untuk mereka sebagai pengambil keputusan. Nah, kita mau diposisikan di mana? Kalau cocok kita ambil, nggak sesuai dengan kita kemampuan kita jangan ambil, nanti justru gagal. Nah ini nasihat penting sekali nih. Ya kan? Jangan memaksakan diri ya Bang ya. Ya kalau gagal gimana? Saya nggak tahu Angga misalnya dia ahlinya di bidang apa kan gitu. Bisnis misalnya. Ini bisnis kan biasanya nggak Ini jauh-jauh. Anida ini bisnisnya migas ada, ya kan? Iya. Punya relawan sekarang paling top of the top ini. Ya bisa lah Survei. nanti kan jadi wakil menteri SDM kan bisa. Enak kali ya Bang nih, udah Ayo. plug aja ini. Ini kan doa. Doa. SDM ya. Baik, kita Jadi aminkan. setiap apa yang kita sampaikan di forum ini adalah Jadi doa. Karena spiritual tadi. Spiritual. Spiritual. Jangan sampai kita menganggap ini hilang begitu saja apa yang kita bicarakan. Iya, Ini semuanya iya. doa. Doa. Doa untuk bangsa, untuk negara, Amin. untuk Saya aminkan aja lah orang-orang, kalau SDM. apakah relawan, apapun namanya, Hmm. untuk supaya sukses. Itu menurut saya itu membuat ketenangan. Jadi saya banyak sekali tawaran-tawaran pada 2014, 2019, ditawarin jabatan ini, jabatan itu. Nggak juga semuanya kita ambil, karena kita bilang ya ini bukan bidang kita kok. Siap. Yang ada kita gagal stres sendiri. Pagi-pagi duduk belakang meja mau kerja apa ini, bukan bidang kita. Gitu. Siap. Makasih Abang. Ya, Nasihatnya, oke, terima kasih. petuahnya dan Sama-sama. selalu spiritual. Closing statement berikutnya dari Bu Rika, satu kalimat untuk harapan terhadap Prabowo Gibran. Ya, untuk semua pendukung Prabowo Gibran teruslah menjadi yang berakhlak dan beradab. Berakal beradab. Sudah BUMN dalam. Karena Berakhlak. kecantikan itu palsu. Kecantikan Yang penting palsu. adalah berakhlak dan beradab. Berakhlak beradab. Itu Baru dapat ini petuah dari salah satu mentor Ya, di. artinya kita melihat kan bagaimana yang sesungguhnya orang ini siapa. Gitu. Ya. Ya kan? Janganlah membungkus diri dalam konteks ini, tapi sebenarnya begitu kita lihat yang gini, nah itu nggak bagus. Gitu. Ya, bagus. Ya, Lebih bisa. bagus kan konsisten. Berakhlak dan beradab. Begitu kalau Ya, kata berakhlak. Mbak Rika. Ya. Terima kasih. Nanti pokoknya kalau udah melakukan itu sabar aja. Nanti kalau kita berproses nanti indah pada waktunya. Indah pada Ya, waktunya. ini. Berisi sekali. Brenda, satu kalimat harapan untuk teman-teman relawan muda. Oke. Nanti ada subtitlenya, Subtitlenya. dua-duanya. Jadi kalau yang aku yakinin banget ya, saya yakinin banget itu adalah buat anak muda, alone we can go fast, but together we can go far. Yang artinya Keren ya? dilarang merokok. Ya. Ini Sendiri itu kita bisa Cepat. cepat, tapi berkolaborasi, berpegangan tangan, Lebih merangkul satu sama lain, bisa kita jauh. bisa jauh. Tahu nggak itu pepatah mana? African Proverbs. Itu dari You know that, kata-kata. right? Yes. Exactly. Kan gue baca quote itu kan karena malas baca buku sebenarnya. Jadi kita baca dari Instagram ya, Pinterest kan gaya-gaya anak milenial. Siap, thank you. Brenda ini dalam sekali, bagus. Terima Dan kasih ini yang Bang. membuat saya kira kita punya banyak tenaga kuat ya di beberapa relawan. Brother Angga Wira, last but not least, what you want to say? Action lah, nggak ada lagi. Take action. Iya, take action. Lama sampai Oktober ini nunggu. Take action, nggak Berdoa usah gimana banyak, berdoa? nggak usah Berdoa. banyak berpikir. Ya take action itu bagian daripada berdoa kan. Kalau orang udah action itu udah menjalankan syariat daripada Jadi doa. spiritual Iya. diperkuat. Jadi take action, jangan banyak berpikir tadi, Pak. Yang mikir itu udah banyak, jadi kita lebih take action aja supaya ya amplifikasinya bisa lebih Bagus luas sekali. dan punya Saking banyak yang Manfaat. berpikir, bingung mikiran yang mana yang mau dipakai. Itulah. Aduh. Tuh kan. Enggak. Waktunya memang sudah mau habis. Tapi kita memang menghindari ya orang-orang yang setiap pagi baru bangun tidur ngucek-ngucek mata pikirnya apa kesalahan Jokowi hari ini.
Nggak ada pun dicari supaya ada bahan Itu dia. supaya ada bahan untuk disampaikan. Siap. Ada dulu waktu kita pengalaman, waktu kita dulu baru buka pasar modal, itu tahun awal-awal 90 lah. Awal sekali kita tuh mengaktifkan Bursa Efek Jakarta kan dulu. Saya ingat itu kepala bapaknya almarhum Marzuki Usman. Jadi setiap pagi orang mencari kesalahan dia. Marzuki Usman. Ya, mencari kesalahan dia. Apa ini salahnya Marzuki Usman? Karena orang itu tidak suka dengan dia melahirkan yang namanya Bursa Efek Jakarta. Judi lah. Berarti segala hasad dong macam. dari sininya ya. Bang? Judi segala macam Dengki. ini kan gitu. Sama aja dengan sekarang. Prabowo ini dosanya apa kita cari lagi? Salahnya apa? Kalau nggak ada kita harus cari. Sekarang kan Nggak enak tidur itu kayak gitu. sekarang soal HAM udah selesai. Ya. Ya kan? Ternyata dia dapat bintang 4. Sudah absorb by history. Absorb. Ah, Ya. udah nggak bisa lagi. Apalagi yang dicari? Ya kan? Oh, ini mungkin soal istri. Katanya dengan Mbak Titi udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kan? Terus dia bilang, wah ini kembali ke Orde Baru. Kita tahu pendukung Anies, pendukung Ganjar banyak dari orang-orang Orde Baru. Jadi ini membingungkan sendiri. Udahlah. Wiswayahe. Nah, udah sekarang Prabowo udah menang, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Hasan Nasbi, Coach kita nih Bang. berbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu sudah sangat tidak mungkin untuk membatalkan ini. Betul. Ya, kita sudah Prabowo sudah menang, kita sudah kalah. Ya udahlah, apa sih yang bisa kita kerjasamakan dengan Prabowo Gibran Ya. ini? Ya. Ya, kan itu Saya kira itu ya. Butuh kalau- komunikasi ya mereka ya. nggak dapat jabatan tapi dapat yang lain kan Ya. banyak sekali ya kan. Paling nggak lewat Angga bisa dapat apa kan gitu. Kalau orang Sunda bilang aktivis gini Bang, ayah meren. Gitu lah. Ada mungkin bagian gue. Lewat gitu ya. Hasan Nasbi kan bisa juga. Kalau Juru lewat- juru apalah ya. Ya Bang ya. Kalau lewat saya cuman diundang ke podcast menyampaikan aspirasi. Makasih teman-teman. Ya. Closing statement yang bagus sekali dari Bang Zulfan. Tadi ada Bang Kodari, ada Mbak Rika Amelia, ini Bang Hasan Nasbi, ketum kita Mas Angga Wira, dan terakhir Brenda Bolang. Saya Muhammad Sirot, terima kasih sudah bersama dengan Unpacking, kerjasama dengan Repnas Indonesia Maju. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesabaran ya. Dan kita banyak-banyak berdoa, kata Mas Angga, banyak berkarya, take action. Jangan kebanyakan kepikiran nih, otak kita harus berpikir yang positif-positif. Terima kasih Abang, Mbak, Ibu semua. Kekuasaan dikembalikan dong. Kekuasaan saya kembalikan kepada yang punya. Ya kan yang punya. Silakan Bang Zulfan. Udah, cukup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.